mencaci maki nggih. Nah, kita bawakan bab mencaci maki. Bolehkah kita mencaci maki tokoh orang lain, nggih, sesembahan orang lain, nggih, ustadz orang lain, kiai orang lain? Karena di sosial media itu banyak nggih orang-orang yang kenal sunnah itu mencaci maki nggih tokoh-tokoh lain. Misalkan sampai dikatakan apa itu tokoh orang lain yang memang dianggap salah itu dikatakan sontoloyo dan lain sebagainya, itu bagian dari mencaci. Apakah hal yang demikian boleh? Kalau pemimpin urusan negara termasuk itu ya? Jelas itu malah tidak boleh gitu. Iya, mencaci maki apakah boleh? Karena kemarin itu sampai ada perdebatan antara orang Salafi dan orang Aswaja itu. Orang Salafi yang mencaci maki, kan ada orang yang kenal sunnah tapi mencaci maki itu di media sosial itu ya kan, karena memang baru kenal sunnah ya. Dia seorang konten kreator ya, sehingga dia mencaci maki ulama-ulama atau guru-guru atau ustadz-ustadz selain Salafi itu. Dicaci maki, dicaci maki, dikatakan sontoloyo dan lain sebagainya itu ya. Nah, maka dia ditanya oleh ustadz dari Aswaja ya, mana dalilnya antum ya mencaci maki ulama kami itu? Apakah dibolehkan itu? Tak, pertanyaan seperti itu. Enggak tahu, dia enggak punya dalil itu nih. Nah, maka hati-hati kalau mencaci maki tokoh orang lain itu. Sebenarnya bukan mana yang membolehkan, justru ada larangan nih mencaci maki tokoh orang lain. Meskipun mereka salah. Ada larangan, bahkan larangan tersebut tersirat langsung di dalam Al-Qur'an. Ini tak bawakan gitu. Jadi di sini tak kasih judul muqaddimahe tahrimus sibabi wasyatmi fil Islam gitu. Haramnya mencaci memaki di dalam Islam. Gitu. Haramnya mencaci memaki di dalam Islam gitu. Mungkin jenengan ngertos gitu, konten kreator yang terkenal sing ning nggone apa ku iya, yang TikTok, yang YouTube, yang mencaci maki kelompok-kelompok lain, misalnya mencaci maki Habaib, yang ngendot tentang karomah, yang mencaci maki ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi judul muqaddimah kali ini adalah membahas tentang haramnya mencaci maki di dalam Islam. Ben kita itu menjaga lisan kita. Gitu. Innal Islama, sesungguhnya Islam itu adalah Innal Islam dinal akhlak wal adab ar-rafi'ah. Islam itu adalah agama akhlak, agama adab yang luhur. Maka Nabi Muhammad SAW innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka innal islama dinal akhlaqi wal adabir rafi'ah. Sesungguhnya Islam itu adalah agama akhlak, adab yang luhur. Ja'ali hifdil alsinah gitu. Islam datang untuk menjaga mulut minal fusi, dari perkataan keji, wasibab, dari cacian walitat hiril mujtama'i, dan datang untuk membersihkan masyarakat minal adawati, dari permusuhan, wal baghdai, dan kebencian. Jadi Islam datang untuk membersihkan untuk adab yang mulia, untuk menahan lisan agar tidak berkata keji, tidak memaki, membersihkan masyarakat dari permusuhan dan kebencian. Mulia kan Islam itu. Fa harramas sibaba wasyatma, maka Islam mengharamkan mencaci maki dan memaki. Haram mencaci maki dan memaki kepada siapapun. Wa ja'alahu min asbabil fasadi, dan Allah menjadikan mencaci maki itu menjadi sebab kerusakan wal qati'ati bainan nas, dan sebab putusnya hubungan di antara manusia, dari kebencian, dari kerusakan, dari tukaran. Maka nek ono apa itu misalnya kita dari orang Salafi, misalkan orang yang kenal sunnah mencaci maki orang Aswaja, katanya seperti itu, orang Aswaja akan berbalik mencaci maki sama itu. Dan ini tidak boleh gitu. Kita beda-beda saja, kita beda adu argumen saja, nggak usah mencaci maki.
Kalau ingin meluruskan secara umum saja gitu. Jangan mencatut namanya langsung dimaki-maki gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surat Al-An'am ayat 108. Ini penting ya. Surat Al-An'am ayat 108 ini dalile nggih tak tujukan kanggo nggih terutama nggih orang-orang yang mengaku sunnah terus mencaci maki tokoh orang lain, termasuk ke konten kreator tersebut itu. Kata sebutan jenenge akeh nggo. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ning gone surat Al-An'am ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am ayat 108 ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Wala tasubbu dan janganlah kalian mencaci alladzina orang-orang yang yad'una yang berdoa sapa wong akeh min dunillah dari selain Allah nggih, orang-orang yang patung-patung nggih, kuburan-kuburan, pohon-pohon itu nggih. Itu kalau Al-Quran dilarang mencaci. Sampai mencaci Mbah Danyang enggak boleh. Jangankan mencaci ustaznya menjadi Mbah apa to kiainya, mencaci Mbah Danyangnya aja enggak boleh. Ya. Mbah Danyang sapa sing disembah masyarakat kok caci enggak boleh. Dilarang Al-Quran sing melarang. Wala tasubbu alladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci nggih sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang lain selain Allah. Sing disembah gak oleh kok caci. Padahal secara hukum hakikatnya itu mereka itu sah dicaci. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya Al-Quran kenapa alasannya tidak boleh dicaci meskipun seharusnya berhak dicaci. Kurang ajar lah dia jadi sesembahan dari tauhid. Seharusnya kan berhak dicaci tapi tidak boleh gitu. Karena jadi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena jika sesembahan mereka patung-patung ataupun pohon-pohon ataupun sendang ataupun danyang mereka mungkin wali-wali ya, kuburan-kuburan sampai caci, maka fayasubbullah maka mereka akan mencaci Allah adwam bighairi ilm, berlebihan tanpa ilmu. Malah oleh nemen. Oh ya misalkan ada seorang ustaz juga mencaci Asy'ariyah. Asy'ariyah sesat gini. Padahal wis duwe masjid wis anu, langsung masjidnya ditutup karo Asy'ari. Ya kan? Itu jenenge apa? Dilawan dengan melampaui batas. Harusnya mencaci dibalas dicaci kan? Ini mencaci dibalas ditutup. Iki karena Al-Qur'an semune nek mbok caci dia balesnya lebih. Gitu kan? Ini salah gitu loh. Salah. Makanya kita itu bedalah jangan mencaci gitu. Karena ketika kita mencaci mereka akan lebih membalasnya itu. Fayasubbullah. Maka mereka akan mencaci Allah adwan berlebihan melampaui batas bighairi ilm tanpa ilmu gitu. Jadi nek awak dhewe mencaci sendang-sendang, sendang ini japure wonge mbok konokno. Ya ta? Maksudnya ning gone wong arepe wonge krungu ning YouTube ning podium ya padha wae enggak boleh karena kira-kira kedengar orangnya. Tapi nek ning ati enggak apa-apa. Itu cakarepem dhewe kene danyang kok pisuhe enggak apa-apa gitu. Tapi kalau di depan umum dinyatakan, diperlihatkan ya, kepada orangnya, pengikutnya enggak boleh gitu. Karena mereka akan membalas dan membalasnya terus Allah adwan berlebihan mang wonge mbok caci pemahamane masjid tem tutup gitu. Dan ini banyak terjadi. Itu sebenarnya kesalahan ustaz-ustaznya itu sendiri karena nggak mengikuti ini gitu. Karena nggak mengikuti, kita itu tidak boleh seperti itu gitu. Dan juga di dalam riwayat hadis disebutkan pula bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna min akbaril kabair, ini contoh faktanya contoh faktanya. Inna min akbaril kabair sesungguhnya di antara paling besarnya dosa besar ayyasubbar rajulu walidayhi adalah seorang laki-laki yang memaki orang tuanya. Adalah seseorang yang memaki orang tuanya itu dosa besar paling besar. Akhirnya qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yasubbur rajul walidayhi? Oh, masa iya ya Rasulullah, piye carane anak atau seorang laki-laki misuhi wong tua ini piye carane? Masa ya masuk akal wong tuane dhewe
dipisui. Gak masuk akal, zaman sahabat gak masuk akal nih anak wong anak misoi wong tuane. Qala matur sinten Nabi na'am yo ya subuh abar rajuli fayasubbu abahum nggih. Nah, dia nggih laki-laki tersebut memaki nggih bapaknya laki-laki yang lain, maka laki-laki yang lain ini memaki bapaknya dia. Ini namanya dia memaki bapaknya sendiri. Maka ketika kita memaki sesembahan orang lain itu nanti sama saja kita memaki Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, seperti itu. Maka contoh praktisnya nek bapak wong mbok maki, bapakmu dipaki, bapakmu ngene-ngene, bapakmu yo kan ngono. Nah, gitu. Dan ini balik. Maka jangan, maka dilarang oleh Islam. Kita memaki orang lain, bahkan memaki sesembahan, memaki patung orang lain dilarang, memaki Buddha misalkan, dilarang dalam Islam. Memaki apa patungnya Isa misalnya ya, itu dilarang di dalam Islam ya. Bedanya memaki Ustaz dengan menerangkan. Ya, beda. Beda. Beda dari kata-katanya. Ya, kata-kata memaki itu beda. Misalkan fotonya Habib, dan ini yang Habib Sontoloyo yes memaki kan. Ya. Nah, nek Habib ini pernah berfatwa begini, menurut saya fatwa seperti ini salah, yang benar begini, nggak masalah. Itu nggak memaki. Itu nggak masuk. Dia orangnya nggak terima, akhirnya mungkin dikoreksi lagi, masa iya yang benar begini gitu. Tapi ketika sudah dikatakan Sontoloyo itu, ini opo ya ngono kan? Itu beda, menerangkan sama memaki beda, dan sama mengkritik itu beda gitu loh. Tapi merusak sembahannya. Merusak sembahannya. Merusak juga sebenarnya tidak boleh. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung. Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung itu setelah orangnya masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad setelah dikuasai Mekah, dikuasai, beda kan? Nabi Ibrahim kan. Nah, zaman Nabi Muhammad, zaman apa itu haji nih, sebelum menguasai Mekah, patung-patung dibiarkan. Tapi Nabi Muhammad tetap haji, tapi ada patung-patung. Tapi kan masih banyak juga orang yang menyembah patung. Iya, tapi kan sudah dikuasai, beda kan? Nah, terusan kayak Nabi Ibrahim itu hal yang lain gitu. Itu untuk hujahnya dia gitu. Untuk berdebatnya Nabi Ibrahim itu beda gitu. Nah, kalau kita nggih, jangan nggih, misalkan ono budane nek ora mbok hancurno ndak boleh itu. Tunggu sampai kita mengalahkan hujah mereka, setelah mereka mengikuti kita baru gitu. Sebagaimana di Mekah itu sudah. Kenapa Mekah dihancurkan patung-patung oleh Nabi? Karena orang Makkah ya sudah mengikuti Islam ketika Fathu Mekah, meskipun ada yang tidak sudah tunduk gitu. Kemarin pernah ada kejadian sesajen itu di Bromo itu. Nah, disadui kan? Itu. Nah, itu enggak boleh, caranya seperti itu enggak boleh. Kita terangkan kesyirikannya tapi tidak dengan merusak. Enggak boleh seperti itu ya. Kalau dengan merusak itu mereka emosi, mereka akan membalas lebih gitu. Masjid-masjid sudah punya kemampuan. Kalau sudah dikuasai tempat itu gitu loh. Tempat itu sudah dikuasai itu loh. Kayak Mekah kan sudah dikuasai, yang tidak dikuasai juga tidak kan? Yang tidak dikuasai kan malah mereka membayar jizyah. Kalau nggak mau masuk Islam, dibiarkan, patungnya juga dibiarkan. Gitu. Tapi kalau yang sudah dikuasai, sudah menjadi milik orang Islam, beda. Habis sudah di WM kan sakarepmu gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau dulu pernah terjadi pengeboman di Borobudur itu juga nggak benar. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dengan hujah ya, kita berdakwah, mereka juga berdakwah itu. Nggak boleh. Terus kemudian ya, banyak dalil ya tentang apa itu larangan hal seperti ini. Di antaranya adalah hadis daripada Sayyidina Ali ya, la'anallahu man dzaba li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang dimaksud laknat itu bukan langsung jelas ya. Dengan dia melaknat ya, orang tua orang lain itu sama artinya dia melaknat orang tuanya sendiri. Ngono lho, nggih. Kalau penyampaian itu kepada intern jamaah sendiri, nah istilahnya meluruskan, mungkin ada sedikit-sedikit masalah. Beda dengan kalau disampaikan secara umum ya, misalnya pengajian umum atau di medsos dan sebagainya kan dibaca banyak orang. Beda enggak seperti itu? Disampaikan di jamaah sendiri dengan mencela pun tidak boleh, karena itu bisa jadi nanti bocor juga nih. Mencela itu tidak boleh, mencela itu tidak boleh. Oh, kiai ku dancuk misalnya, tidak boleh gitu.
kiai kurang ajar itu nggak boleh gitu loh. Kalau dia salah, ya salah misalkan. Ustadz itu kurang ajar, jangan seperti itu. Ustadz itu salah, yang benar menurut saya begini gitu loh. Jangan diikuti, misalkan itu boleh seperti itu. Boleh. Mencela itu dengan kata-kata kasar ya. Iya, yang namanya mencela itu ya itu memang ngumpat nih, ngumpat, memaki, mencaci nih. Nah, itu tidak boleh nih. Kalau sekedar menyalahkan, mengoreksi tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Kalau kita diumpat nggak usah balas. Nggak usah no. Kenapa kalau kita diumpat nggak usah balas nih? Karena kita itu harus membalas dengan kebaikan. Nanti sama saja jenengan ya. Coba yang ngono kita dilarang di sini kok. Diumpat ya sudah. Ya. Kalau terjadi ya semacam diskusi atau perdebatan itu boleh nggak? Diskusi ya itu sebenarnya boleh ya, tapi cuma ada larangnya jika nanti mengarah kepada debat jidal gitu. Tapi jika memang benar-benar diskusi ilmiah tenan ya, terus dalam rangka mencari kebenaran boleh sebenarnya ya. Nanti ada aturannya sendiri, aturan mainnya, dan juga yang berdiskusi harus mempunyai kemampuan. Karena kalau nggak mempunyai kemampuan nanti meskipun dia itu benar bisa menjadi kelihatan salah. Iya, kelihatan salah gitu. Iya, kelihatan salah. Wong iku nek gak iso duwe apa iku? Duwe kepawean di dalam berbicara, meskipun dia pintar dan benar, itu bisa kalah, Pak. Dengan orang yang bodoh tapi pandai bicara itu. Inggih. Makanya bahayanya itu kalau debat di depan umum, bahayanya jika ternyata yang pemegang kebenaran itu nanti nggak bisa bicara, nggak pandai omong, nggak ada kepawean di situ, bisa jadi meskipun dia itu sebenarnya benar, di publik malah menjadi kelihatan salah. Maka dihindari kalau nggak punya kemampuan butuh ilmu macam-macam. Makanya dia ini sampai Ibnu Taimiyah belajar ilmu apa, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu belajar itu untuk mendebat sehingga dia benar-benar menguasai dari seluruh disiplin keilmuan. Makanya zaman Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah membantah musuh-musuh orang-orang ahli bidah nggak bisa jawab karena dia menguasai dari berbagai sisi, dari sisi hadis, dari Al-Qur'an Sunnah menguasai, terus kemudian dari sisi bahasa ya, dari sisi mantek balaghah menguasai, dari sisi bagaimana dia berbicara untuk menjatuhkan lawan sehingga dia nggak bisa jawab itu menguasai. Tapi nek mau ngandalno hafalan Al-Qur'an Sunnah itu dia nggak mempunyai kepawean di situ, lebih baik diam. Kecuali nek hanya sekedar misalnya ambek satu orang dua orang nih. Nggak masalah karena untuk menunjukkan aku kayak yang warung logo nih debat ambek uang sampai berbulan-bulan. Setiap warung selesai belum selesai debat datang lagi. Warung selesai belum selesai debat datang lagi sampai berbulan-bulan akhirnya dia mengakui kebenaran. Akhirnya ikut kenal sunnah itu. Boleh seperti itu. Gue pirang-pirang cingkir Pak sampai berbulan-bulan Pak dia datang dalam rangka mendebat itu. Ustaz, tadi Ustaz dihubungkan hubungannya dengan medsos. Yeah. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apabila seseorang itu nge-share sesuatu yang sifatnya ada mencela atau apa itu tidak boleh. Tidak boleh. Ta'awan walal birri wat taqwa wala ta'awan walal itsmi wal udwan. Itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa karena mencela itu perbuatan dosa. Meskipun dia ucap sunnah, meskipun dia mengatasnamakan sunnah, enggak usah disebarkan.